ciri dari dakwah salaf ini mengajak manusia untuk mengabaikan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan ini merupakan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Karena semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah Taala, mereka mendakwakan dakwah tauhid sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Wa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami tahu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya an'ibudullah. Dalam kalian semuanya beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, dalam kalian menjauhkan taghut, yaitu apa-apa yang disembah selain Allah. Di antara mereka yang dapat petunjuk dan antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Maka perjalanan kalian kaum ini lihat akibat orang yang mendustakan ayat Allah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa setiap nabi, setiap rasul yang Allah utus itu semua dakwahnya tauhid. Dan ini asas. Tadi sudah saya sebutkan bahwa sempurnanya amal kita, diterima dan tidaknya amal kita, sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita pertama. Maka tauhid ini harus terus didakwakan dan disampaikan kepada umat agar semua manusia beribadah kepada Allah. Nabi saja alaihi wassalam 13 tahun di Mekah ini mendakwakan tauhid sampai di akhir hayatnya, di akhir hayat Nabi SAW. Nabi mendakwakan tauhid sampai 5 hari menjelang wafat. Nabi bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid." Kata Nabi, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan Nabi melaknat dan demikian, tidak boleh menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah karena kubur dan kuburan bukan tempat ibadah. Nah, wajib beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan ini yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Allah, ini yang merupakan dasar dan pokok yang harus terus diulang-ulang. Makanya antum ini usahakan juga mengkaji kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Harus diulang-ulang terus kitab tauhid. Manfaatnya sangat besar kitab tauhid. Sangat besar manfaatnya. Antum ulang-ulang baca kitab itu, antum kaji, manfaatnya sangat besar. Ya ada syarat banyak. Ada Fathul Majid, ada Taisir al-Azim al-Hamid, ada juga yang lainnya, Qaul Mufid, Utsaimin, dan yang lain banyak sekali. Ada juga Al-Qaul Sadid di Maqasid Tauhid oleh Syekh Ahmad bin Nasr As-Sa'di. Itu banyak sekali manfaatnya. Setiap antum baca banyak fawaid, banyak faedah yang akan dapat. Di tauhid ini akan betul-betul tegang dalam hati kita. Kalau kita sudah mentauhidkan Allah, insya Allah ketakutan tentang masa depan dan yang akan datang itu akan hilang. Kan banyak sekarang manusia itu takut tentang masa depan, takut tentang bagaimana kita hidup ini. Kenapa? Karena tauhidnya. Kalau tauhidnya mantap, tauhidnya lurus, insya Allah hilang ketakutan seperti itu. Dia akan tenang menghadapi kehidupan ini dan akan dimudahkan oleh Allah Maha. Dan harus kita ingat ikrar kita 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saja Allah beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah mohon pertolongan. Itu terus kita kepada Allah. Makanya Nabi SAW terus dan pernah berhenti dakwah tauhid. Para sahabat, tabi'in dan tabi'in, kita pun demikian. Bukan dimulai yang lain dakwah dunia tauhid. Bukan dimulai dengan fikih. Bukan dimulai dengan masalah politik. Bukan dimulai dengan dakwah. Ini dengan tauhid ini asas.
yang merupakan konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya pikir ini perlu saya sampaikan karena ada waktu 20 menit tanya jawab. Kalau ada untuk mau tanya silakan, yang terbaik tulis pertanyaannya supaya menghemat waktu sehingga yang hadir dengan banyak ini juga bisa bertanya. Silakan bertanya berbagai permasalahan yang tadi disampaikan. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta pada panitia untuk mengumpulkan bagi yang sudah siap. Untuk sementara yang sudah beberapa di bila seluruh pertanyaan bisa saya jawab ya. Betul, pertanyaannya agak singkat aja. Jangan panjang, jangan cerita, jangan dongeng. Singkat, padat. Ini kayak pertanyaannya ini tidak ada kaitan dengan materi. Coba kalau kaitan dengan materi, yang insya Allah banyak manfaat buat kita. Ini berkaitan dengan kambing kurban. Ini ada saya kambing kurban. saya minta pertanyaan sesuai materi. Ini kambing kurban. Pertanyaan singkat dan jelas, pertanyaan jelas dan tidak saat saya Ustaz Sehingga apa maksud kambing kurban ditanyakan? Wah, kepada berkaitan tentang manhaj, tentang akidah apa? Atau mungkin ada masalah di sini ya? Mungkin ada masalah ya untuk permasalahan. Kalau ada masalah, aku langsung aja kepada orangnya. Jangan tanyakan, tapi kepada orangnya siapa yang punya masalah dia tanya orang. Diingatkan supaya mereka juga memahami dan sadar akan masalah ini. Nah, ini bagus pertanyaan. Ustaz, saya ingin nasihat. Bagaimana supaya saya bisa konsisten dalam bidang ilmu, terkadang kita lemah dalam ilmu. Ini bagus pertanyaan. Ini berkaitan dengan masalah futur. Kata futur itu lemah semangat. Kadang-kadang godaan. Lemah semangat dalam ilmu itu disebabkan yang pertama karena godaan syaitan. Syaitan luar biasa menghalangi manusia untuk menuntut ilmu. Makanya Imam Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis, judulnya Talbis Iblis, bagaimana iblis itu menggoda anak Adam ini. Yang pertama kata beliau Ibnu Jauzi, pertama kali iblis mencegah anak Adam dari menuntut ilmu, dicegah jalannya, ditutup jalannya, dipatahkan semangatnya untuk menuntut ilmu ini. Kalau dia dalam ilmu, dia berada apa? Dalam kebodohan. Kalau sudah bodoh, maka ini merupakan sumber segala macam kerusakan. Sebagaimana kata Imam Al-Qayyim di dalam kitab Miftah As-Sa'adah, al-jahlu aslu kulli fasadin. Al-jahlu, kebodohan, merupakan pokok dari semua kerusakan komik disebut bodoh. Makanya kita harus menghilangkan kebodohan dari diri kita. Nah, kita harus mana? Kita ingat bahwa menuntut ilmu ini yang perintahkan Allah dalam Al-Quran. Yang kedua yang perintahkan menuntut ilmu Rasulullah SAW. Yang ketiga dengan menuntut ilmu itu kita akan bahagia. Dengan menuntut ilmu itu akan bawa kita ke surga. Dengan menuntut ilmu kita akan paham tentang Islam ini. Dengan menuntut ilmu kita mengamalkan Islam dengan benar dan ikhlas. Dengan menuntut ilmu ini kita akan melakukan amal-amal soleh yang itu mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Banyak faedahnya. Menuntut ilmu, ikhwan din azakumullah, manfaat menuntut ilmu lebih dari 100 manfaat. Itu disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Miftah As-Sa'adah. Lebih 100 manfaat. Bahkan ilmu dengan harta perbedaan 30 perbedaan. Ilmu
warisannya para nabi, sedangkan harta warisannya para raja. Ilmu akan membawa manusia ke surga, sedangkan harta belum tentu. Ilmu akan membawa manusia kepada tawadhu, sedangkan harta akan membawa manusia kepada kesombongan. 30 beda ilmu harta. Makanya kita malas, futur, bangkitkan semangat itu. Ini yang pertama, godaan setan. Yang kedua, hawa nafsu. Yang ketiga, yang membuat kita malas semangat, dunia. Dunia itu membuat orang malas, sibuk dengan kerja, sibuk dengan usaha, sibuk dengan segala macam dunia. Dunia ini menyibukkan manusia. Dari zikir kepada Allah menyibukkan manusia, dari mengingat Allah menyibukkan manusia dari menuntut ilmu. Bagaimana hukum tawassul kepada nabi dan orang saleh? Tawassul dibagi oleh para ulama itu menjadi 3. Yang pertama tawassul yang masyru', yang kedua tawassul yang bid'ah, yang ketiga tawassul yang syirik. Di kitab para ulama dibahas, dan di sini ada bukunya. Saya pikir di jalan juga ini ada. Tawassul yang masyru' yang disyariatkan, kita tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat yang tinggi. Namanya, sifatnya seperti kita membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Kemudian yang kedua tawassul dengan orang yang saleh yang masih hidup. Ini sifatnya boleh, bukan sunnah, bukan wajib. Boleh. Artinya boleh tawassul dengan orang yang saleh masih hidup, seperti sahabat tawassul dengan Nabi ketika Nabi sedang khutbah Jumat. Dalam sahabat Rasulullah, doakan Nabi, ini enggak hujan-hujan, banyak binatang yang mati, kering semuanya Rasulullah. Maka Nabi harus berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya turunkan hujan, turunkan hujan. Setelah wafatnya Nabi, tidak ada seorang sahabat datang ke kubur Nabi minta, tidak ada. Di zaman Umar terjadi kemarau. Umar datang kepada siapa? Bukan kubur Rasulullah. Umar ada di Madinah. Sampai Umar radhiyallahu anhu datang kepada siapa? Datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Pamannya Nabi masih hidup. Wahai Abbas, ketika Nabi masih hidup kami pernah minta kepada Rasulullah agar berdoa pada Allah agar kemudian sekarang sudah meninggal Rasulullah. Kami minta tawassul dengan Allah agar kau berdoa. Berdoa Abbas, Umar yang berdoa turun hujan. Tawassul dengan orang yang saleh masih hidup. Di zaman Muawiyah juga demikian. Muawiyah datang ke kubur Nabi. Tapi Muawiyah minta kepada Yazid bin Aswad untuk berdoa kepada Allah agar Allah turun hujan. Ini yang masyhur. Yang kedua yang bid'ah, tawassul kepada sebagian kaum muslimin yang bid'ah pakai ya Allah dengan perkataan Nabi, ya Allah dengan kehormatan Nabi, dengan jahil Nabi dan yang lainnya. Ini bid'ah. Tidak boleh karena ini contohkan dan sahabat contohkan. Yang ketiga yang syirik itu tawassul dengan orang mati. Kita tahu kuburan itu wali songo atau kiai atau habib atau tuan guru datang ke sana minta pada mereka. Kalau ditanya kamu apa yang dengan mereka tawassul, ini syirik. Syirik akbar, tidak boleh. Dan yang bolehnya orang-orang yang berdoa atau meminta kepada siapa saja yang sudah meninggal dunia, mereka tidak bisa mendengar dan mereka tidak bisa menjawab sampai demikian. Tapi kalau Allah yang maha hidup, Allah akan menjawab semua doa hambanya. Dan Allah paling senang apabila hamba itu berdoa kepada Allah. Dan Allah marah kalau ada orang yang tidak minta kepada Allah SWT. Ini luas pembahasannya. Saya bahas juga di buku saya Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pembagian tawassul ini. Anda bisa lihat dalam buku saya Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana batasan-batasan syar'i tentang ilmu ini? Itu belajar kepada orang kafir dalam ilmu yang kaitan dengan dunia. Yang pokok yang pentingnya kita wajib belajar agama, ilmu syar'i wajib punya. Ada ilmu pengetahuan seperti teknologi, kedokteran, boleh belajar. Sifatnya fardu kifayah. Kalau kita belajar kepada orang kafir selama itu enggak
ada lain dari orang muslim yang punya ilmu kecuali orang kafir, boleh. Ada batasannya para ulama. Sekedarnya aja. Jangan sampai kita sampai wala arti loyal dan cinta kepada orang kafir. Tapi ilmu syar'i saja kita baca orang bid'ah boleh. Nggak boleh. Tidak harus kepada ahli sunnah kita baca. Dan ilmu yang sifatnya umum itu boleh dalam dibaca oleh para ulama masalah ini. Jadi cari dulu dokter yang muslim atau dia ahli teknologi yang muslim kita baca pada mereka. Tapi itu adalah bukan pokok ya. Yang pokok kita belajar ilmu syar'i. Orang dia profesor, dia dokter, dia apa saja tetap wajib menuntut ilmu syar'i semuanya. Apa yang dimaksud atau definisi sahabat? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam Islam dan wafat dalam Islam. Sahabat definisinya itu orang yang bertemu dengan Nabi dalam Islam dan wafat dalam Islam. Itu disebutkan oleh Imam Bukhari, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah, definisi sahabat dan yang lainnya. Kenapa baca Bismillahirrahmanirrahim di waktu sholat itu tidak dibaca dengan nyaring? Kenapa? Ya di sini imam-imamnya kalau sholat mereka tidak baca basmalah itu dengan nyaring. Karena Nabi mencontohkan demikian. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mereka semuanya kalau membaca Al-Fatihah dalam sholat Bismillahnya dibaca, tapi tidak dikeraskan. Dan riwayat sahih, ada riwayat oleh Imam Muslim, riwayat oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Kalau antum punya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, ada pembahasan itu. Dibawa oleh Al-Hafidh bahwa Rasulullah SAW sama Abu Bakar, Umar disebutkan di situ kanu la yajharuna bi Bismillahirrahmanirrahim. Mereka dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan kanu yusirru, mereka mensirkan bacaan Bismillah. Bismillah dibaca, jadi setelah Allahu Akbar, setelah baca doa kita, a'udzu minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi, baca Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bismillah dibaca, cuma disirkan. Kalau orang bertanya boleh atau dijaharkan? Boleh. Sekali-kali dijaharkan boleh. Tapi riwayat yang kuat semua disirkan. Sekali-kali dibaca dalam jalan boleh. Dan disahihkan oleh Hafidh dalam kitab Bulughul Maram dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi pernah menjaharkan. Tapi yang sering yang terus menerus yang rutin dibaca Bismillahnya dengan sir. Dan ini pendapat jumhur ulama dan dasar ini. Bagaimana cara para sahabat dan para ulama-ulama dalam membagi waktu dan untuk mencari nafkah? Mereka luar biasa dalam masalah membagi waktu itu betul-betul teliti. Dan kita yang kadang-kadang tidak pandai mengatur waktu. Jadi mereka itu dari jadwal pagi apa yang mereka baca, apa yang mereka hafal, siang apa, kemudian pada zuhur apa, pada asar apa, pada maghrib apa, pada isya apa, malam apa mereka lakukan. Dia atur waktu. Jadi cari nafkah adalah, saya ambil contoh ulama pada zaman sekarang ini yang dia luar biasa ilmunya, sudah meninggal rahimahullah rahmatan wasi'ah, Syekh Muhammad Nasr Al-Albani rahimahullah. Beliau itu dulu tinggalnya di Damaskus di Syria. Di sana ada perusahaan besar namanya Al-Zahiriyah. Beliau masuk pagi, keluarnya 8 sore. Baca kitab. Itu seluruh kitab di Maktabah itu sudah dibaca oleh beliau. Berapa ratus ribu jilid kitab yang dibaca. Kemudian kapan beliau dari nafkah keluar sebentar. Jam 9 keluar, betulkan jam, dia servis jam. 2 jam atau 3 jam selesai, kembali ke maktabah.
Dan itu cukup buat memberikan makan kepada istri dan anaknya, cukup. Tinggal bagi waktu. Para imam juga, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahullah dan yang lainnya seperti itu, mereka cari makan wajib. Tapi mereka juga untuk ilmu. Mereka baca kitab, menulis kitab terus. Tinggal ngatur waktunya. Nah, kita yang terbanyak apa? Yang terbanyak cari nafkahnya. Yang terbanyak waktunya habis untuk kerja, untuk dagang, untuk usaha, bahkan lembur lagi. Dan kita bagi waktu itu kita bagi. Ibadah subuh apa yang kita baca, pada maghrib isya apa, kapan ada waktu libur kapan, apa yang kita kerjakan. Jadi ini kalau kita mengatur waktu manfaat luar biasa buat kita. Apa yang dimaksud Allah bersemayam di atas arsy? Ar-Rahman bersama Allah berada di arsy. Ayat-ayat dalam Al-Quran tentang arsy ini ada 7 atau 8 ayat menjelaskan bahwa Allah di atas arsy. Kemudian Allah di atas langit juga banyak ayatnya. Bahkan yang paling banyak ayat menjelaskan Allah di atas. Seperti dibaca sabbih bismi rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang Maha. Secara akal, fitrah menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Secara fitrah. Atau tanya kepada orang kafir, apa orang Cina, Buddha, Hindu, atau yang lain, tanya kepada dia, kalau kamu berdoa, kemana hati kamu? Kalau berdoa, mesti semua akan jawab mana? Harta binatang, ya, tetap menandakan tangan lagi. Binatang. Jadi semuanya seperti itu, secara fitrah, secara akal atas itu kepada kesempurnaan. Allah itu Maha Besar, Allah bersemayam di atas arsy. Yang menyebutkan demikian Allah. Kewajiban kita sebagai seorang yang beriman menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, menetapkan apa yang Allah tetapkan. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Ini kaidah yang wajib dipegang oleh ahli sunnah semuanya. Dan ini dibahas banyak oleh para ulama. Ada saya bahas dari buku saya Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah arsy. Tadi disebutkan tentang mulia dan masalah. Siapa itu mana? Apa atau siapa yang sedang dipakai di kaidah ini? Perdakwaan Indonesia. Mesti tanyanya bukan kepada saya ini. Tanyanya kepada dai ini. Enggak jelas mereka itu berdakwah, mana mereka itu tidak. Kepada siapa mereka mengajar? Makanya banyak pemahaman Indonesia, banyak juga aliran Indonesia, ratusan di sini aliran pemahaman. Makanya kita mengajak dan terus mengajak akan kembali ke Quran, kepada Sunnah dan kepada para sahabat. Itu yang kita ajak terus. Karena ini momen yang benar, momen yang masuk. Dari yang saya sebutkan di buku ini, mulia dan masalah. Cuma namun ini pada anak sekalian, dai juga berbeda tentang tingkat pengetahuan mereka, berbeda tentang ilmu mereka, berbeda dalam memahami. Makanya kita terus berusaha untuk mendakwahkan di kalangan ulama, di kalangan orang-orang agama, ya kita berusaha untuk mendakwahkan dengan kemampuan yang ada pada kita. Karena di dalam mereka itu apa? Sampai di dalam ulama itu yang apa sih salah itu tahu dia. Maka setelah dijelaskan, maka perlu waktu untuk menjelaskan. Jadi nggak bisa dianggap bahwa orang ustaz atau kiai itu pasti paham. Jangan itu. Quran yang mereka hafal saja banyak yang mereka belum paham. Quran yang dihafal.
dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Yang dimaksud dengan ahlus sunnah adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Sedangkan jamaah yang maksud sahabat. Ketika Nabi menjelaskan jamaah, Nabi menyebutkan tentang sahabat, ma'amai beliau wa ashabi. Jadi ahlus sunnah maksudnya ahlus sunnah wal jamaah orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, menjauhkan segala macam berbeda dan berpegang teguh kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Apa definisi bid'ah? Apakah semua bid'ah itu dilarang dan sesat? Bahwa bid'ah, definisi tentang bid'ah disebutkan bid'ah itu oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab yang Al-Misal. Tariqatun fi ad-din mukhtara'atun tuduh syar'i yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fi at-ta'abbud lillah subhanahu. Yang dimaksud dengan bid'ah itu satu syarat yang menyerupai agama, yang tujuan dalam pelaksanaannya berlebih-lebihan dalam masalah agama ini. Artinya agama sudah sempurna, ditambah oleh dia. Saya ambil contoh, ini ada pertanyaan juga ini. Ada dua kertas pertanyaan bagaimana tentang tahlilan. Tahlilan itu artinya membaca tahlil dari Allah sesudah kematian. Maka kita tanya kepada orang yang mengadakan itu, pernah nggak Rasulullah adakan demikian? Tanya kepada kiainya, kepada ustadznya, kepada tuan guru, kepada habibnya, pernah nggak Rasulullah ketika Khadijah itu Khuwailid radhiyallahu anha meninggal dunia, pernah nggak Rasulullah tahlilan? Yang kedua, ketika Rasul meninggal anaknya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Ibrahim meninggal, pernah nggak Rasulullah tahlilan? Ketika sahabat-sahabat yang Nabi cintai meninggal, Hamzah, Ja'far dan yang lainnya meninggal, Nabi apa tahlilan? Gak ada kumpul tempat kematian 3 hari, 7 hari, gak pernah ada dalam Islam. Kemudian wafatnya Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh para sahabat dan wajib kita mencintai Rasulullah, gak ada sahabat mengadakan tahlilan. Gak ada. Tabi'in, Imam Syafi'i di kitab mana Imam Syafi'i? Dia pernah ada riwayat di kitab Al-Qur'an, di Musnad Imam Syafi'i, di kitab Ar-Risalah, apa yang lain? Gak ada sama sekali. Makanya dia tanya dari mana dalilnya? Gak tahu. Mana semua dia gak tahu. Dia sekalian dari guru nenek moyang begini, dia salah bukan. Loh, kita agama kita agama dalil bukti hujjah. Mana dalilnya? Dan tidak beragama dalilnya mana? Kalau nggak dalil, nggak boleh itu. Kemudian kalau kita tambahkan lagi, agama Islam ini agama kasih sayang. Ya. Sekarang atau di kezaliman yang ada, orang miskin meninggal, miskin. Kemudian masyarakat dan kiai mengatakan harus tahlilan. Dia punya apa? Akhirnya gimana? Dia pinjam uang. Terjadi ada seperti ini. Antum jawab, terjadi atau tidak bisa seperti ini? Terjadi. Bahkan yang jual sawahnya, jual segala macam, pinjam ke sana kemari untuk mengadakan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Secara fitrah, tak benar bagi salah saya. Gimana orang sudah meninggal, orang yang paling dicintai, ibunya atau bapaknya atau anaknya atau istri atau suami meninggal, disuruh mengadakan pesta kematian. Dia sedih, tapi harus makan uang sebanyak-banyaknya. Ini untuk orang banyak dia undang makan. Belum nanti khusus buat kiai ini. Iya tidak? Buat habibnya, buat khusus, amplopnya khusus, makannya juga khusus. Islam tidak pernah ada demikian. Kezaliman yang ada kezaliman. Gimana orang susah dibikin susah lagi mereka? La ilaha illallah maknanya betul bagus, tapi bukan di situ tempatnya. Makanya para sahabat ijma berkumpul di tempat kematian mengadakan makan-makan termasuk perang dan perang hukumnya haram. Kata Abdullah Al-Bajali sebagai dari Imam Ahmad dan Musnadnya, kunna na'udul ijtima' ila ahli al-mayyit wa sa'at al-ta'am ba'da nafnihi min al-ihram. Kami semua sahabat sepakat bahwa kumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan termasuk merata dan merata hukumnya haram dalam Islam. Ini contoh satu bid'ah di antara ratusan bid'ah. Jadi bid'ah itu akhirnya menyusahkan.
menuntut kepada kami yang datang ke Saudi untuk bekerja. Ya kerja boleh, cari nafkah. Cari nafkah boleh. Cuma yang jadi masalah sebagai tujuan ini. Ada tujuan ini soal kerja juga. Saya nggak mengurus yang lain, nggak mau ilmu, nggak mau ibadah. Ada orang tinggal di Mekah, keharaman nggak pernah. Tinggal di Mekah, terhalang dia dari rahmat Allah Taala. Tidak ada orang yang mahrum, ada orang yang mahrum. Ada orang yang mahrum di rahmat Allah, ada yang tercegah dari rahmat Allah. Ilmu ada di sini dimana itu? Kita banyak dia nggak bisa baca kitab. Ustaz ada dia mau belajar. Masih ada kita sholat sama dengan 100.000 orang berburu-buru dalam film ini dia nggak mau tetap ke Masjid Haram. Ini terjadi Allah. Kerja boleh kerja cari nafkah, tapi bukan tujuan. Tujuan kita adalah ibadah kepada Allah SWT. Jadi kita kerja tetap untuk mencari nafkah, tapi yang ibadah tetap dulu. Kan ada waktu libur juga kita bisa untuk tawaf. Kita bisa juga untuk baca Al-Quran, kita bisa untuk ilmu, kita bisa baca kitab, banyak waktu yang bisa kita kerjakan. Jadi juga batas waktunya kalau sudah 2 tahun, ya sudah pulang ke Indonesia. Jangan nambah lagi. Ada seolah-olah yang ada mata pencaharian kecuali di sini. Kalau usah tauhidnya, saya nggak bisa hidup kalau nggak kerja di sini. Kalau nggak kerja di sini, saya nggak makan. Rusak tauhidnya. Kita di Indonesia itu bisa makan kalau masuk Saudi. Di Indonesia orang bisa makan, punya anak 5, 10 bisa makan. Tukang beca ini 10 bisa makan kok. Ini punya 6 buah, tapi punya masa depan luar biasa. Jadi kalau kita belum tahu bagaimana pengalaman kita bisa haji, kita bisa umroh, kita bisa ibadah, sudah cukup pulang. Kita kewajiban memiliki istri kita dan anak kita, cari nafkah di sana. Kalau yang belajar, terus belajar, tapi sudah begitu pulang. Jangan alasan dakwah lagi di Mekah. Tempat dakwah di Indonesia bukan di sini. Di Indonesia pulang ke Indonesia. Dakwah di sana. Itu tempat jihad, berjuang. Bagaimana orang bisa paham tentang agama Islam yang benar. Anda yang punya ilmu pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Dakwah istri kita, anak kita, famili kita, sampai mereka paham tentang Islam. Kenapa tanggung jawab? Tidak membawa kamu. Kenapa orang tak paham tentang pulang? Yang ada ini ahli bidah, ahli syirik dan syiah yang mendakwakan di sana. Kenapa? Karena yang ahli sunnah dia enak di Mekah, enak di Saudi. Pulang ke Indonesia, itu tempat dakwah di Indonesia, bukan di sini. Iya waktunya habis awal. Kita dikasih waktu sampai 9:20, sekarang ada 9:25. Ya, afwan, ini yang bisa saya jawab, kalau lebihnya saya mohon maaf. Ya, kalau dalam masalah ini bisa memahami waktu kita terbatas, dan saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan terus belajar untuk ilmu, mudah-mudahan juga bermanfaat. Minimal kita bermanfaat buat istri kita, buat anak kita. Itu minimal. Kalau bisa buat orang lain untuk belajar terus. Mudah-mudahan pertemuan ini berikan barokah kepada Allah Taala dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي
وامرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا